Bab 1194. Tindakan ala Ryan. Mereka semua tahu bahwa Grace Z membiarkan mereka datang ke luar negeri lebih dulu untuk sebuah tugas, bukan untuk menghabiskan banyak waktu bersenang-senang. Kota judi adalah kota yang sangat terkenal di luar negeri, ada banyak kekuatan besar di sini. Ada lebih banyak orang kaya, banyak big brother dan bahkan dapat mengontrol ekonomi kota. Lingkaran bawah tanah di sini sama rumitnya. Seperti pintu hijau, seperti pesta tangan hantu. Gerbang hijau saat ini memiliki perselisihan internal yang serius dan beberapa master sukanya tidak setuju, dan bahkan saling bertarung. Hal seperti itu tidak jarang terjadi ditemui Ryan. Setiap kekuatan yang berkembang ke tingkat tertentu akan selalu membiarkan korupsi, dan akan selalu ada orang yang tidak mau menerima status quo dan ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, dan pertikaian adalah kesempatan mereka untuk berebut posisi. Semua orang yang aktif di antara gerbang-gerbang hijau sekarang bertindak terpisah. Tidak mudah bagi mereka untuk saling mengenal. Setiap orang memiliki warna kulit yang sama dan hampir terlalu banyak orang, jadi mereka paling cocok untuk hal semacam ini. Ryan sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia memberikan beberapa patah kata, dan memberitahu pada nomor 5 dan yang lainnya tentang apa yang harus dilakukan sehingga mereka yang biasanya hanya tahu bagaimana menggunakan tinju. Untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa ada begitu banyak rutinitas untuk menggunakan otak. Setelah berbicara, beberapa orang itu bubar. Pada waktu itu, di bawah pintu masuk Snake Hall, Clubhouse dan layanan makanan oriental membuat bisnis di sini sangat baik. Setiap hari, banyak orang datang ke sini untuk makan. Saat ini, di lantai atas, musik klasik yang elegan membuat orang merasa rileks dan gerah. Banyak orang yang keluar masuk. Dan di depan pintu, seorang wanita, memancarkan suasana lembut, berusia sekitar 40 tahun, dapat dengan jelas melihat bahwa sudut matanya di bawah alas bedak berkerut. Tuan Zhang sudah lama tidak berada di sini, dan Nona Su selalu membicarakan Anda. Liu Niang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 10 tahun, di luar negeri hanya orang-orang dengan warna kulit yang sama yang akan lebih diterima, terutama dalam bisnis ini. Yin Yun sang master dari Snake Hall juga seorang wanita yang sangat terkenal dan kuat di sini, sehingga tidak takut dibuli oleh orang lain. Ketika Liu Niang melihat Zhang, dia segera menyapanya. Tanpa ragu-ragu, dia memegang lengan Zhang. Dia tahu betul bahwa Zhang di negara ini memiliki kekayaan yang besar, dan dia orang yang memiliki suka menghamburkan uang. Mereka tidak berani menyinggung tamu seperti itu dengan mudah. Apa yang dibicarakan Nona Su? Tentu saja dia sedang berbicara tentang kehampaan dan kesepiannya, dan dia membutuhkan Tuan Zhang untuk mengisinya. Liu Niang tersenyum dan berkata, sambil berjalan, dengan bangga. Dia menggosok lengan Zhang dan menjentikannya. Ketertarikan De Zhang segera bangkit. Ketika keduanya berjalan ke aula, Liu Niang segera berteriak. Hei gadis, Tuan Zhang ada di sini. Tiba-tiba, sederet gadis muda dan cantik keluar, satu demi satu. Semuanya menarik. Yang mana Nona Su? Zhang melirik dan berkata sambil tersenyum. Semua ini Nona Su, dan mereka membutuhkan Tuan Zhang untuk mengisi kekosongan mereka. Liu Niang mengedipkan mata, dan dengan sengaja berbisik ke telinga Tuan Zhang, dan berkata dengan suara rendah. Yang di kanan, pendatang baru. Hari ini adalah pertama kalinya dia bekerja. Mendengar itu, mata Zhang berbinar, dan dia mengulurkan tangan dan menunjuk langsung. Kalau begitu aku ingin dia. Setelah berbicara, dia berjalan, memeluk wanita itu, dan melihat yang satu itu. Wajah gadis itu malu-malu, dan Zhang tidak bisa menahan tawa. Dia akrab dengan tempat ini, memeluk gadis cantik itu, dan akan naik ke atas.
Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas mendekat, menarik tangan Zhang, dan menamparkan wajah Zhang dengan keras. Plak! Dengan tamparan bertenaga kuat ini, kacamata berbingkai emas Zhang pun terlempar. Wanitaku, apakah kamu berani menyentuhnya? Aku akan membunuhmu. Bab 1195. Gadis yang tertipu. Sebelum Liu Niang bisa bereaksi dengan Zhang, nomor 5 bergegas ke depan, menamparkan wajahnya dari kiri ke kanan. Dia menamparkan keras wajah Zhang. Pap! Plak! Ketika Liu Niang bereaksi dan berteriak agar seseorang datang, wajah Zhang sudah dipukuli dan bengkak. Bah! Aku tidak bisa mengerti kamu seperti pria yang main-main di luar. Nomor 5 mengutuk diam-diam di dalam hatinya, meludahi wajah Zhang. Dia menoleh dan melihat beberapa orang di sekitarnya, wajahnya langsung tenggelam. Kamu anggota Snake Hall, kamu sangat berani. Bahkan anggota keluarga Monkey Hall-ku, kamu berani menjualnya. Si nomor 5 menatap lebar dan meraung, membuat Liu Niang tidak punya waktu untuk bereaksi. Nomor 5 bergegas keluar secara langsung, dan langsung bertarung dengan orang-orang itu. Tetapi dengan beberapa trik, si nomor 5 berpura-pura melarikan diri dengan panik. Menyeret wanita itu untuk lari, dan berteriak dengan tegas. Ayo tunggu dan lihat. Monkey Hall kami tidak akan membiarkan kalian Snake Hall pergi. Semua orang di aula terkejut. Liu Niang bahkan merasa kepalanya berdengung, apa yang terjadi. Kejar! Tangkap dia! Gadis itu, murid dari Monkey Hall. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua dibawa oleh pengawasnya dari Sunrise. Bagaimana mereka bisa menjadi anggota keluarga aula monyet? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia segera dikejar oleh orang-orang, tapi tidak menemukan. Kamu. Tuan Zhang menutupi wajahnya dan sangat marah. Dia bangkit dari tanah dan mencari kacamata-katanya sendiri dengan panik. Dia memakai kacamatanya yang sudah agak bengkok. Apa yang kamu lakukan? Tuan Zhang, maafkan saya, ini kecelakaan. Zhang tidak peduli tentang ini. Setelah dipukuli oleh orang, seperti apa harga diri dia untuk bertemu orang? Terutama, sekarang setelah hal-hal menjadi masalah besar, jika menyebar kembali ke Sunrise, maka reputasinya akan berakhir. Dia datang ke sini secara rahasia, jadi dia rasa tidak akan menemukan hal seperti itu. Tuan Zhang. Liu Niang tidak bisa menghentikannya, dia memukul meja dengan marah, dan keadaan menjadi merepotkan. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kejar orang itu kembali. Setelah beberapa saat, beberapa orang yang mengejar mundur dan kehilangan jejak. Bahkan meski nomor 5 menarik seseorang, dia berlari jauh lebih cepat dari mereka. Liu Niang, apa yang kamu lakukan sekarang? Jika itu benar-benar anggota keluarga dari Monkey Hall, maka masalahnya akan menjadi masalah besar. Ini berarti peraturan gerbang hijau dapat dilanggar. Wajah Liu Niang jelek. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan hal seperti itu. Terutama, hubungan antara Snake Hall dan Monkey Hall tidak begitu baik sekarang. Dia mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, dua master aula itu bertengkar. Jika ini terjadi, itu akan sangat merepotkan. Orang-orang itu, kalian harus menemukannya kembali. Matanya dingin. Bahkan jika kalian mati, kamu harus mendapatkannya kembali. Ya, selusin orang bergegas keluar lagi. Di sisi lain, nomor 5 mengambil wanita itu dan melarikan diri. Wanita itu menangis saat dia berlari karena ketakutan. Dengan celepuk, wanita itu tidak bisa mengikuti dan jatuh ke tanah. Lalu nomor 5 berhenti. Kamu, siapa kamu? Gadis itu berteriak panik.
Kamu bawa aku pergi, mereka akan membunuhku. Nomor 5 meliriknya. Maaf, saya mengenali orang yang salah. Gadis itu terkejut dan langsung melolong. Nomor 5 salah orang, dan nyawanya jadi gantinya. Dia menangis, wajahnya penuh keputusasaan, membuat nomor 5 merasa sedikit bingung. Mereka akan membunuhmu. Dia tidak banyak berpikir. Rian mengatakan kepada mereka, mencoba yang terbaik untuk menghancurkan mereka, dan dia meminjam identitas pihak lain untuk menyebarkan perselisihan. Ini adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. Dimanapun, dia tak pernah berpikir itu akan menyakiti orang. Bab 1196. Manjakan diri kalian. Wow, gadis itu hanya menangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 5 bahkan lebih cemas. Kalau begitu aku akan membawamu kembali. Gadis itu menangis lebih keras. Aku tidak ingin kembali. Dia menangis. Di sana, aku akan mati cepat atau lambat. Dia menangis dan berkata seperti itu, dan nomor 5 tahu bahwa gadis ini telah dibodohi dan dijanjikan peluang kerja di luar negeri. Ini pertama kalinya dia dipaksa di sini untuk bekerja hari ini. Melihat wajah gadis itu, sepertinya karena menolak untuk bekerja di situ, dia dipukuli. Itu terlihat dari luka memar dan sudah berwarna ungu. Mata nomor 5 menjadi merah. Sial, orang-orang ini adalah binatang buas. Bisa-bisanya mereka melakukan hal semacam ini. Anjing-anjing ini, gerbang hijau, melakukan hal-hal kotor seperti itu, memaksa gadis-gadis menjadi pelacur. Gadis itu hanya terus menangis. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak berani kembali. Dia ingin pulang tetapi KTP, paspor dan kopernya masih ditahan. Bahkan meski dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa kembali ke rumah. Ambil uang ini dulu. Aku akan mengantarmu pulang setelah aku selesai. Nomor 5 mengeluarkan uang di sakunya dan memasukkannya ke tangan gadis itu. Ayo kamu cari tempat tinggal. Gadis itu terkejut. Melihat nomor 5 pergi, dia segera berdiri dan mengikutinya dengan cepat. Apa yang kamu lakukan dengan mengikutiku? Nomor 5 mengerutkan kening, dan dia tidak tahan gadis itu menangis. Kamu belum memberi saya informasi kontak di mana saya dapat menemukan kamu. Tanya gadis itu dengan ketakutan. Nomor 5 menepuk kepalanya, dia hampir lupa. Dia berpikir sejenak dan segera membawa gadis itu ke asrama. Kamu tinggal di sini, aku akan datang kepadamu ketika aku selesai, dan aku akan mengantarmu pulang. Setelah itu, nomor 5 itu pergi. Gadis itu menatap kosong ke punggung nomor 5 dan tidak tahu apakah dia harus percaya padanya atau tidak, tetapi suara itu barusan berkata, "Wanitaku, kamu berani menyentuh." Itu membuat hatinya sangat bergetar. Pada saat yang sama, beberapa konflik terjadi antara banyak aula gerbang hijau, dan bahkan beberapa orang bertempur, dan darah mengalir. Seseorang secara diam-diam memprovokasi, dan dengan cepat menjadi pertarungan antar kelompok. Semua orang sudah lama saling memandang dan itu tidak enak dipandang. Ketika mereka melakukannya, mereka akan menjadi kejam. Dalam waktu singkat, konflik meningkat di berbagai aula gerbang hijau, terutama ketika seseorang meninggal, yang membuat para murid aula mereka makin marah. Aula naga, mereka terlalu gila. Apa kau benar-benar berpikir bahwa gerbang hijau keputusan terakhir milik mereka? Aku orang aula kuda, kapan aku takut pada mereka? Aula harimau, membunuh saudara kita. Mengapa mereka harus melakukannya? Pergi, temukan mereka untuk menyelesaikan akun. Jika tidak, saya tidak dapat menerimanya. Konflik antara berbagai aula menjadi semakin sering, dan tidak ada yang tahu tentang Rian dan yang lainnya sama sekali.
Selama bertahun-tahun, mereka mengalami friksi dan konflik. Namun kali ini mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan kesombongan mereka. Terlebih lagi, sikap Master Aula mereka memberi mereka lebih percaya diri. Gerbang hijau lebih kacau dari sebelumnya. Di bawah berbagai konflik, jumlah korban dengan cepat meningkat dan ekspresi dari beberapa Master Hall bahkan lebih sulit untuk dilihat secara ekstrim. Terutama murid-murid di Monkey Hall. Kudengar ada istri-istri saudara di aula kita diambil dan dijual oleh Liu Niang dari aula ular. Sekarang bahkan hidup atau mati, nasib saudara itu tidak diketahui. Mereka bahkan ingin bergegas ke aula ular untuk membunuh Liu Niang. Melihat kekacauan di gerbang hijau, Rian memegang minuman di tangannya. Ekspresinya memuaskan. Dia telah melakukan hal semacam ini dan dia kaya akan pengalaman. Untuk menghadapi kekuatan seperti gerbang hijau, mana perlu Grey Z mengambil tindakan. Oke, langkah selanjutnya, Big Brother yang akan bertindak. Rian tersenyum dan melihat ke kasino besar yang bersinar di kejauhan, dan berkata kepada Juan Ander dan yang lainnya. Kakak ada di sini, kita bisa beristirahat, manjakan dirimu.